siapa saya dibandingkan Salomo ya? Dan ya saya pasti akan gagal juga kalau yang hebat gini aja gagal. Kalau berhenti di situ kan bad news. Kita pengen terlalu cepat untuk dapat jawaban gitu. Nanya-nanya terus sampai si anak, loh, aku mau jawaban. Loh, jadi yang mana yang benar? A atau B? Mungkin juga C. Loh, kok jadi ada C sekarang gitu ya? Itu memberikan pada kita satu buah tradisi baru untuk tanya-tanya ya. Berani mempertanyakan apa yang saat ini mungkin sedang kita percayai. Acara apapun ini, karena ini bagian dari memberikan hikmat bagi saudara-saudara sekalian. Bagi teman-teman yang nanti ada pertanyaan bisa langsung tulis entah di kolom komentar atau langsung di dalam live chat, atau bisa tulis pertanyaan Anda di dalam WhatsApp atau link Slido yang ada di bawah ini. Bapak Ibu sekalian, kita bertemu lagi dalam Ngobrol Digital Ministry Gary Batam. Hari ini kita section apa ya Pak ya? Hari ini kita bersama dengan Pendeta Heru. Mungkin Anda bisa memperkenalkan diri sendiri Pak? Ya, saya biasa pelayanan di Gary Pusat, lalu juga Gary Kelapa Gading, dan sehari-hari di rumah bersama anak-anak. Istri nggak disebut? Oh, iya. Sering dilupakan. Istri pelayanan keluar juga ya? Ngajar di SKC ya? Bukan, istri pelayanan translate bahasa Mandarin. Oh iya, tadi pagi kebaktian ya. Yeah. Kita ini Gary Batam sama Gary Pusat sangat sinkron. Di Yeah. dalam Gary Batam tadi yang berkhotbah adalah Pendeta Heru. Di dalam Gary Pusat yang menerjemahkan adalah istrinya Pak Heru. Apa kabar Pak Heru? Baik, baik. Ya, terima kasih. Hari ini sudah sempat pelayanan juga kemarin. Ada satu buah seminar yang dipimpin sama Pak Heru secara offline. Ya, thank you Pak Heru buat pelayanannya. Thank you juga hari ini bisa kita sama-sama ngobrol. Saya pengen ngobrolin berkenaan dengan khotbah tadi sih Pak mungkin ya. Mungkin to wrap very few lah ya. Boleh kasih gambaran yang sangat brief saja ya. Berkenaan dengan yang tadi dikhotbahin. Oh, khotbah minggu ya? Iya, jangan diulang ya. Karena nanti saudara bisa lihat di dalam YouTube-nya Gary. Kalau singkatnya sih, saya bahas tentang bagaimana orang itu bisa menjadi bijaksana dengan belajar daripada contoh-contoh yang ditampilkan di Alkitab. Dan tadi kita melihat ada gambaran orang yang paling bijaksana, Salomo, itu digambarkan sangat ideal, tetapi juga at the same time itu digambarkan juga sudah ada hint-hint yang menjelaskan bagaimana dia akan menemui kejatuhannya dan menyembah berhala, bad endings. Ya. Kalau berkenaan dengan bijaksananya sendiri Pak Heru, itu ada mengambil dari pola yang ada di dalam kitab Amsal atau bagaimana Pak? Ya, bijaksananya seperti yang di seminar kemarin, kita ada bahas tentang apa itu bijaksana dan bagaimana bijaksana itu ditampilkan, terutama sih di dalam kitab Amsal ya. Amsal itu mengemas bijaksana itu dengan definisi apa. Gitu. Kan kemarin kita bahas, bijaksana itu bukan cuma sekedar knowledge, bukan cuma pinter, pengetahuan secara rasio, tapi juga bisa menjalani hidup dengan teratur gitu ya, skill, street smart. Tapi juga ada unsur moral. Jadi yang satu unsur pengetahuan sehari-hari, kedua unsur secara moral, karakter, building. Lalu yang ketiga yang menjadi fondasi adalah secara teologis, orang yang berbijaksana adalah orang yang takut akan Tuhan. Apakah boleh kalau saya katakan misalkan kalau misalkan kita mau bikin summary secara sangat ringkas sekali ya, di dalam kitab Amsal sendiri secara khusus memang mengajarkan hal-hal tersebut ya Pak ya? Ya. Tentang kehidupan keseharian, tentang moralitas, dan tentang takut akan Allah, itu merupakan salah satu kalau misalkan kepengen melakukan reduksi yang sangat reduktif lah ya, bikin 1-2 kalimat saja, kitab Amsal disimpulkan isinya adalah seperti itu, oke nggak? Kita bisa bilang adalah bagaimana seseorang itu menjalani hidup sesuai dengan apa yang Tuhan goreskan di dalam bijaksana dunia yang diadopsi menjadi bijaksana ilahi. Nah, di seminar kan kita ada bahas bagaimana kitab Amsal itu otoritasnya bukan dari nabi, bukan dari firman Tuhan 10 hukum misalnya, tapi bagaimana ternyata ada tulisan-tulisan yang juga beredar di dalam
tradisi atau kultur saat itu yang ternyata diadopsi menjadi bagian daripada kebijaksanaan ilahi. Dari dalam tradisi itu sangat dikaitkan dengan Salomo ya Pak. Ya. Nah itu alasannya adalah alasan kenapa tadi contoh yang disajikan adalah contoh Salomo begitu ya. Entah itu contoh positifnya maupun contoh negatifnya begitu. Ya itu satu. Kalau kita bahas Amsal nggak bisa enggak karena di awal saya sudah ditulis Amsal-Amsal Salomo gitu ya. Dan tapi yang kedua adalah kayaknya nggak pas ya kalau kita bahas hikmat. Kita nggak membahas orang yang dikatakan di Alkitab orang paling berhikmat. Masa kita nggak bahas? Masa kita lewatkan dia gitu? Kan kita sudah bahas Adam dan Hawa, kita bahas Abraham, bagaimana mereka menjalani hidup dengan bijaksana daripada Tuhan. Mereka memilih, berespon sesuai dengan apa yang dipandang baik menurut mereka, atau apa yang mereka pilih berdasarkan apa yang baik menurut pandangan Tuhan. Nah, kita sudah bahas Adam, Abraham, ya pasti harus bahas si Salomo juga. Tapi saya tertarik dengan ini Pak. Kalau menurut Pak Heru sendiri ya, jadi kitab Amsal itu sendiri ya, dengan segala macam pola yang disajikan itu, kemarin kan Pak Heru sempat sampaikan ya, ada semacam pola yang memang kita bisa lihat di dalam dirinya Adam dan Abraham gitu ya. Maksudnya secara literatur itu apakah penulisnya memang secara khusus lumayan mengintensikan mengambil itu sebagai pola gitu? Mungkin polanya boleh dijelasin sedikit. Oh iya. Itu agak too beautiful not to be mentioned. Kemarin itu kita mau membahas bagaimana membaca kitab Amsal itu bukan dengan gaya fortune cookies. Maksudnya, ini bagus banget, praktikal banget gitu ya. Jawaban yang lemah lembut meredakan gitu. tapi perkataan pedas mungkin marah. Jangan memberangus apapun, tiba-tiba lupa sekarang. Kurang kopi. Tapi air. Itu kan gampang untuk di forward, gampang untuk dapat likes gitu. Tapi tidak dikaitkan dengan keseluruhan tema besar daripada Alkitab. Nah itu saya rasa bukan cara baca yang tepat. Cara baca yang kalau begitu Amsal gak ada beda dong dengan kitab-kitab bijaksana lainnya gitu. Nah kita ingin melihat bijaksana lainnya itu maksudnya dunia yang non-biblical gitu. Dan kita kan bisa mendapati ya di dalam toko buku manapun ada buku-buku yang memang mengajarkan bijaksana. Ada quotes-quotes yang kita dengar juga, wih bijaksana. Anak saya tuh misalnya pulang satu hari ya dengan semacam tercerahkan. Daddy, saya baru tahu kenapa Tuhan menciptakan telinga 2 tapi mulut 1. Kenapa Daddy? Nah, kita kan udah pernah dengar gitu ya. Tapi gurunya cerita, berarti itu kamu harus mendengar 2 kali lebih banyak dibanding berbicara 1. Atau enggak, kamu bisa dengar dari berbagai sisi, tapi kalau keluar keputusan hanya 1 gitu ya. Wah, dia kayak, wih ini bijaksana banget gitu. Kan nggak harus biblical gitu ya. Kita membaca kitab Amsal tidak seperti itu. Tidak. Well, itu penuh dengan itu, tapi kita pengen lihat bagaimana tema-tema besar di dalam Alkitab itu menjadi atmosfer waktu kita membaca kitab Amsal ini tidak terlepas dari tema-tema di Alkitab. Jadi kita kaitkan dengan Kejadian 1-3. Kita pakai contoh Abraham dan juga itu Adam dan Hawa begitu ya. Polanya adalah waktu kemarin kita lihat polanya sangat berkait dengan creation, penciptaan. Dan memang ini Amsal itu buku yang sangat universal ya. Dan Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sebagai rekan sekerja Tuhan. Dan ditaruh di taman yang sangat indah, shalom, fruitful, dan mereka harus mengelola dunia ini sebagai rekan sekerja Allah dengan bijaksana daripada Tuhan. Tapi bagaimana mereka mendapatkan atau memperoleh bijaksana untuk mengelola dunia ini? Lalu ada satu tes yang diberikan, yaitu ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, gitu ya. Apakah mereka akan mengambil bijaksana bagi diri mereka sendiri, mereka menentukan apa yang baik dan jahat bagi diri mereka, atau mereka akan berserah kepada bijaksana yang Tuhan berikan kepada mereka? Karena baik dan evil, good or evil atau good and bad ya. Jadi kemarin Pak Heru sudah menjelaskan antara top sama ra itu ya. Bahasa aslinya ya. Tidak senantiasa harus diartikan evil ya. Ya, pada waktu itu baik, tof kan sesuai dengan Tuhan juga menciptakan segala
7 hari dengan baik. Adam dan Hawa diciptakan sangat baik. Seluruh ciptaan penuh dengan tofnya Tuhan. Tapi ada satu hal yang dikatakan Ra ya. Ra itu manusia tidak baik seorang diri saja, kan bukan evil, tapi Itu tidak baik. Katanya Rah ya? Ya, Ra. Bukan not good, tapi kata-katanya Oh bad iya. ya? Di dalam bahasa Ya. Indonesia. Enggak sih. Tapi kemarin waktu kita bahas tentang Ra, kita pakai berbagai contoh seperti ada contoh-contoh yang ditulis Ra, tapi itu bukan berarti evil. Misalnya buah-buah yang Ilmiah itu ya? ya buah-buah yang jelek gitu ya. Buah-buah yang sudah rusak. Nah, itu pakai Ra, kan nggak ada buah evil. Iya. Iya. Mangga jahat. Ya, yang saya tertarik kepingin tahu itu ini Pak Heru. Kalau misalkan kitab Amsalnya itu sendiri, kan tadi Pak Heru sempat katakan tentang seluruh prinsip Alkitab, cara kita untuk membaca apa itu namanya bijaksana jalanan itu caranya adalah kita mesti mengerti seluruh Alkitab. Tetapi kan Pak Heru sendiri kayaknya lebih single out di dalam Kejadian pasal 1 sampai 3 ya. Iya, jadi apakah Kejadian pasal 1 sampai 3 itu sendiri yang ternyata juga merupakan wisdom yang muncul di dalam banyak bagian Alkitab yang lain, atau kita mesti membaca kitab Amsal berdasarkan banyak wisdom di dalam bagian kitab suci yang berbeda-beda gitu? Oh iya, kalau buat orang Yahudi, mereka itu melihat seluruh Torah itu adalah kitab hikmat. Seluruh Torah dalam artian Kejadian sampai Ulangan atau Kejadian sampai ya Maleakhi ya. Oke. Semuanya itu ya. whole PL adalah The whole ya. Oke. Hebrew Bible gitu. Yang kita namakan Perjanjian Lama, buat mereka Hebrew Bible. Dan buat mereka ya semuanya itu adalah bijaksana. Taurat itu bukan buku aturan, tapi buku yang mengajar kita menjadi berbijaksana. Gitu. Dan cuman di dalam tradisi Kristiani kita ada satu masa yang pernah mencoba single out, oh ini genre-nya Torah gitu ya, ini genre-nya nabi-nabi. Lalu Amsal, Pengkhotbah, lalu juga Ayub, nah itu genre-nya kitab hikmat. Nah buat orang Yahudi mereka akan lihat kitab hikmat ya semuanya gitu. Jadi memang paling fondasi ya tentu Kejadian 1 sampai 3 ya. Karena itu kan creational, lalu juga fall, kejatuhan, dan itu akan terus terulang di setiap periode sejarah. Bicara tentang baik dan buruk tadi ya, apa pengetahuan tentang Tov dan Rah tadi ya. Tadi kan Pak Heru sempat mengatakan bahwa manusia itu akan menentukan sendiri atau akan belajar dari Tuhan gitu, dari tes itu. Itu apakah ada kaitannya dengan kata-kata mengetahui ya, bahwa mengetahui itu Tuhan nggak mau manusia tahu ya. iya, gitu. apa manusia itu still clueless atau itu some kayak decide gitu. Jadi Tuhan itu punya standar good and bad sendiri, terus manusia pengen punya standarnya sendiri. Ya. Lebih yang kedua, karena ada anak remaja juga pernah tanya, itu Tuhan melarang kita makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat buat Adam dan Hawa, itu artinya Tuhan monopoli pengetahuan ya. Tuhan pengen kita ignorant ya, clueless. Diktator kan kadang-kadang caranya gitu ya. Semua media diberangus supaya nggak tahu apa-apa gitu. Tentu enggak gitu. Karena jelas-jelas Tuhan pengen Adam dan Hawa menjadi rekan sekerja kok. Mereka diciptakan sebagai image of God yang penuh dengan pengetahuan, kebijaksanaan, keadilan. Dan Tuhan menciptakan mereka bisa mengevaluasi. Jadi waktu Tuhan setelah selesai menciptakan dikatakan baik dan Tuhan melihat hal itu baik. Gitu ya. Itu kan berarti ada evaluasi daripada Tuhan. Tuhan kasih penilaian dan Tuhan kasih, oh oke, yuk cocok dengan saya punya standar baik gitu ya. Nah, dan waktu Hawa melihat pohon pengetahuan yang baik ketika dicobai ya, kan ada tulisan Hawa melihat buah tersebut, melihat lalu mengevaluasi, melihat buah itu baik terlihat gitu. Desire, berarti kan dia juga bisa mengevaluasi. Lalu dia mengambil. Nah itu pattern yang kemarin kita lihat ya, melihat, menarik, mengambil. Nah mungkin lebih tepat untuk menjelaskan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, lalu ketika makan itu menjadi berdosa, itu bukan mereka clueless, lalu makan buah itu jadi tahu gitu ya. Tapi mereka ingin menentukan apa yang baik dan jahat bagi diri mereka. Jadi mereka nggak mau bilang, Tuhan bilang ini baik, harus baik. Tuhan bilang ini jahat atau buruk, buruk. Seperti anak-anak yang ya selalu akan melihat main game itu baik.
gitu ya. Tapi buat orang tua yang sudah lebih melihat asam garam, pengalaman, bilang kalau kamu main terus begini, akhirnya akan buruk. Kamu akan nggak naik kelas dan yang lain gitu. Nggak peduli. Ini baik buat saya. Nah, berarti kan mereka ingin apa yang baik dan buruk menurut mereka, bukan menurut definisinya papa mama. Sama Adam dan Hawa digambarkan seperti anak yang rebel ya. Saya nggak mau standarnya kamu, saya mau standarnya saya. Oke, jadi balik lagi ketika kita membaca kitab Amsal, kita mesti mengikuti wisdom dari the whole Hebrew Bible. Dan secara spesifik, worldview dari Hebrew Bible itu kita bisa lihat microcosmnya ada di dalam Kejadian pasal 1-3 begitu ya. Creation, fall, redemption, lalu ada lihat, lalu mengadakan evaluasi, lalu memberikan judgment, keputusan benar atau salahnya itu cocok sama punya Tuhan atau enggak. Yes. Cara kita membaca kitab Amsal. Gitu. Nah, saya balik lagi Pak. Tadi kan Pak Heru secara khusus mengambil kitab Salomo, dan tadi kitab Salomo, mengambil Salomo sebagai contoh. Kita minum kopi dulu. Ini kopi ketipuan, air. Tapi kalau bersama dengan Pak Heru jadi kopi. Bukan anggur ya? Enggak. Menurut Tuhan Yesus. Gini, Pak Heru. Tadi kan Pak Heru mengatakan saya mengambil contoh Salomo karena kayaknya aneh lah ya kalau mau bicara hikmat nggak mengambil contoh orang yang paling berhikmat. Apakah itu alasan terkuat atau karena memang secara tradisional Amsal, lalu ya Pengkhotbah, lalu Kidung Agung itu banyak dikaitkan dengan Solomon? Ya, ada orang yang melihat sekarang mereka nggak mau sebut literatur hikmat itu sebagai tadi ya, karena sudah lihat kayaknya betul juga ya, seluruh Torah itu memang mengajarkan bijaksana. Tapi tetap ya tiga kitab ini itu memang ada kekhasannya dibanding yang lain-lain tadi begitu ya. Nggak ada bahas tentang sejarah Israel, nggak ada bahas tentang ritual segala macam gitu. Tiga hal ini membahas hal yang sehari-hari, hal yang personal, hal yang praktikal. Gitu. Kalau kita baca kitab Amsal kan begitu. Kita baca kitab Pengkhotbah kan tidak ada urusan sama nabi, imam, raja gitu. Dan Kidung Agung juga gitu ya. Yang memang sedikit banyak punya kekhasan dan sangat dikaitkan dengan Salomo. Amsal-amsal Salomo. Lalu Pengkhotbah sih nggak ada tulisan tentang Salomo. Tapi dengan deskripsi yang keturunan Daud yang paling besar gitu ya, paling makmur, orang langsung mengasosiasikan dia dengan Salomo. Lalu juga kan Raja Yehuda. Terus ya Kidung Agung jelas-jelas memang ada nama Salomo juga. Gitu. Nah, balik lagi kepada Salomo Pak. Jadi ini kan kalau kita bicara tentang penulisan ya Pak, Amsal ya. Tadi saya sangat bersuka cita lah ya waktu mendengarkan Bapak khotbah itu, rasanya kayak dapat makanan yang pas gitu untuk perut saya begitu, menyenangkan gitu, mendapatkan makanan yang menyenangkan itu kan enak ya. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa ketika kita membaca kitab Amsal, lalu kita melihat tentang contoh baik dan contoh buruk, lalu secara khusus kita melihat di dalam hidupnya Salomo. Hidupnya Salomo yang tadi Bapak sajikan itu kan yang dipotret oleh kitab 1 Raja-Raja. Bukan dari kitab yang lain kan ya, tapi dari kitab 1 Raja-Raja saja gitu ya, terutama dari kitab 1 Raja-Raja. Nah, di dalam kitab 1 Raja-Raja itu sendiri menyajikan pergerakannya Salomo, progresi baiknya dan juga progresi buruknya dari depan. Yang saya pengen tanyakan ini Pak, apakah memang hidupnya Salomo yang coba dijadikan potret ya, khususnya di dalam kita tarik wisdom yang tersaji di dalam kitab Amsal, itu adalah hidupnya Salomo yang secara general kita ketahui atau penulis ketahui, atau memang kehidupannya Salomo yang dipotret secara khusus dalam kitab Raja-Raja itu Pak? Pasti raja-raja, karena kita nggak dapat potret lain kan ya. Mereka. Maksudnya mereka ya. Kitab Amsalnya. Tadi kan Pak Heru berdasarkan cerita Salomo yang ada di dalam kitab Raja-Raja. Which is itu satu-satunya sumber kita yang kita ketahui tentang. Iya, betul. Tapi probably mereka kan tradisi tentang Salomo pasti gede lah ya. Gede banget ya. Apakah mereka ada pakai sumber yang lain atau ya pakai sumber kitab Raja-Raja? Iya, sebenarnya kalau tadi kita sih juga mau mencoba menyajikan, ada seorang ahli yang tadi saya sebut di awal khotbah begitu ya, namanya Roland Murphy ya. Dia tulis buku, awalnya itu judulnya Character in Crisis, tapi kemudian di tahun-tahun berikutnya dia revisi lagi. Bukan bertahun, dia kayaknya semacam revisi dan update lagi gitu. Nah, dia revisi radikal ya?
Ya, dia Bukan trajektori atau kesimpulan. belum baca keduanya untuk bisa membandingkan. Oke. Jadi saya cuma tahu dia ini kan gitu. Karena saya baca yang terakhirnya, tapi nggak baca yang awal. Yang awal ini lebih ke summary. Dia kan judulnya Character in Crisis. Nah, dia membahas karakter dari 3 kitab hikmat tadi ya. Salah satunya Amsal ini gitu. Nah, dia melihat ini tentunya bukan mutlak apa yang digambarkan di kitab Amsal, tapi dia mencoba melihatnya demikian. Oke. Misalnya di kitab Amsal di pasal 1 sampai 9 itu bukan two-liners yang seperti kita sering dengar itu ya, Amsal-Amsal yang pendek-pendek gitu. Tapi lebih satu pembukaan panjang tentang nasihat dari seorang ayah kepada anaknya. Saya kasih contoh aja ya supaya kita Ya. bisa mengerti bedanya antara two-liner dengan yang panjang-panjang. Misalkan dari sebentar Pak, sudah tua Pak. Ya. Misalkan yang bukan two-liners, yang panjang-panjang itu di dalam Amsal pasal pertama. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata dan bermakna, untuk mengerti didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, kejujuran. Seperti itu ya Pak ya? Ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sementara yang two-liners itu yang pasal 10 ke belakang gitu ya Pak? Ya, misalnya contoh aja, ambil salah satu lah gini. Lebih baik menjadi orang kecil tapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tapi kekurangan makanan. Ya. Nah, itu yang Oke. two-liners. Nah, di pasal 1 sampai 9 ini lebih bersifat nasihat dari seorang ayah kepada anaknya ya, yang ada dicatat ada 10 gitu ya. Anakku jangan bergaul dengan orang-orang yang haus darah. Anakku jangan memberikan hidupmu kepada wanita jalang. Nah, gitu ya. Nasihat-nasihat terus menerus. Dan ketika sang ayah memberikan nasihat, si anak itu tidak pernah dicatat ngomong apa. Jadi seakan-akan silent, pasif gitu. Nanti di akhir kitab Amsal ini ditutup dengan pasal 31, yaitu yang terkenal itu ya, wanita. Kalau bahasa Inggrisnya a woman of valor. Tapi kalau di Indonesia adalah puji-pujian untuk istri yang cakap. Jadi ditutup dengan gambaran seorang wanita yang sangat ideal, yang pandai, yang hebat, bertanggung jawab gitu. Dan dikatakan ini seorang istri yang menikah dengan suami yang terhormat. Suaminya duduk di pintu gerbang bersama para penatua. Nah, itu berarti punya jabatan yang tinggi gitu. Dan dikatakan suaminya berbahagia bisa punya istri yang ideal. Dan dikatakan di ayat akhir, kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Jadi nggak usah operasi plastik lah ya kalau menurut sini. Tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Di awal kita sudah lihat bijaksana adalah takut akan Tuhan. Nah, di akhir ditutup juga dengan istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, kita juga dapat gambaran banyak sekali tentang deskripsi si istri ini, tapi nggak ditulis si suami. Suami juga seakan-akan silent dan pasif gitu. Nah, si Roland Mulvey seakan-akan mau mencoba mengkaitkan anak yang silent ini menjadi bijaksana dengan semua nasihat tadi ya, menjalani progres, dan ditutup dia menjadi besar, dewasa, menjadi seorang pria yang terhormat dan menikah dengan wanita yang bijaksana. Nah, ini dia coba kaitkan dengan kehidupan Salomo. Kehidupan Salomo mulai sama seperti si anak ini yang merasa saya nggak bijaksana, saya bagaimana mengatur dunia ini, saya perlu bijaksana daripada Tuhan. Dia dinasihati oleh ayahnya, bukan Daud ya tentu, tapi Tuhan yang bilang kamu mau apa? Aku mau minta bijaksana. Nah, dia juga menjadi bijaksana. Tapi startingnya sama, endingnya beda banget gitu. Endingnya ini menikah dengan wanita bijaksana. Tapi Salomo ending dengan menikah dengan wanita-wanita asing, wanita jalang kalau kita lihat di sini ya, yang menyebabkan hatinya condong kepada penyembahan berhala. Nah, itu yang ingin coba dikaitkan Amsal dengan Salomo menurut Roland Mulvey itu ya. Salomo yang di versi Satu Raja-Raja ya, terutama ya. Iya, betul. Itu quite convincing ya Pak ya, kalau dilihat dari situ ya. Iya sih, menarik kalau kita bisa kaitkan gitu. Yang saya kepengen tahu itu jadinya sebetulnya Amsal itu berarti memang menspesifikkan tradisi Salomo yang ada dalam Raja-Raja.
Jadi juga bukan di dalam versi Raja-Raja full ya. Akan stop sampai di dalam pasal 11. Tadi itu saya sempat mikir waktu dengerin Bapak khotbah itu. Saya ini mikirnya ini penulisnya kitab Raja-Raja, which is kan quite late ya. Kalau penulis kitab Raja-Raja itu kan banyak teori yang mengatakan Raja-Raja itu ditulis untuk misalkan menjelaskan kenapa Israel itu mengalami pembuangan. Berarti exilic period kan. Sementara kalau Amsal itu dikaitkan dengan tradisi Salomo kan supposedly sebelumnya ya. Atau jangan-jangan lebih late lagi gitu. Iya. Ya, gimana? Sekarang sih juga orang nggak benar-benar lihat ini ditulis oleh Salomo ya. Bisa ditulis later oleh orang-orang kemudian hari setelah Salomo dengan gaya Salomo. Atau berdasarkan tradisi Salomo. Gitu. Berdasarkan tradisi Salomo. Jadi ini memang penulis Amsal itu kalau ngikutin teori itu ya, penulis Amsal itu membatasi diri dengan Solomonic tradition yang ada di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 1 sampai pasal 11 gitu ya. Jadi kita boleh forget untuk mengerti kitab Amsal ini pasal 12 ke belakangnya itu setelah menjelaskan Rehabeam lalu raja-raja yang banyak lalu ada Nabi Eliad dan sebagainya. Itu bukan view yang kita pakai untuk menjelaskan kitab Raja, untuk menjelaskan pembacaan Amsal gitu ya Pak ya. Kenapa enggak ya? Karena ceritanya Salomo kan, Salomo pasal 11 kan. Iya, tapi kan Amsal ini bukan berbicara hanya tentang satu tokoh ya. Berbicara tentang seluruh aspek kehidupan. Iya, nggak cuma tadi kan lumayan meyakinkan ketika Bapak tunjukkan teorinya Murphy tentang bagaimana di dalam bagian awal ada Tuhan yang memberikan nasihat sampai kepada akhirnya dia mengambil keputusan yang benar. Dan contoh yang salahnya kita bisa lihat di dalam versi Salomo yang kita bisa lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 1 sampai pasal 11 gitu ya. Especially 11 gitu ya. Oke. Tadi Pak Heru menjelaskan secara sangat indah ya waktu di dalam kebaktian pagi tadi mengatakan bahwa ada progresi yang dibuat oleh penulis kitab Raja-Raja, specifically pasal 1 sampai 11. Tadi saya pengen tanya itu progresi itu muncul lagi nggak di dalam pasal 12 ke belakang gitu, sampai dalam kitab 2 Raja-Raja gitu. Oh itu mesti tanya pendeta Eko yang sudah khotbah eksposisi kitab Raja-Raja. Enggak lah, kan tadi saya Pak bagian awal pun saya juga nggak lihat keasikan itu. Tadi Bapak berhasil menyajikan keasikan yang bikin saya itu hampir tengah-tengah khotbah mau cari-cari sendiri gitu. Saking asiknya gitu. Tadi Pak Heru menjelaskan bahwa bukan film ya, rada-rada pakai contoh film juga. Judulnya apa tadi filmnya? Yang Bapak kasih itu? Case for Christ. Case for Christ ya. Intinya Bapak menjelaskan bahwa building up ceritanya Salomo itu pasal 1 sampai pasal 11 itu menceritakan Salomo yang pada saat yang bersamaan di dalam pasal-pasal yang sama itu naik dan juga turun pada saat bersamaan ya. Jadi naiknya itu ekskalasi naik, turunnya juga ekskalasi turun gitu. Makin lama makin baik, ujiannya juga lulus gitu ya. Lalu ini tadi saya ada catat berapa ya, untuk mention sedikit saja ya. Secara linear itu dapat penglihatan, penglihatan 2 kali itu. Iya, 2 kali. Dia dapat 2 kali ya. Dapat penglihatan, lalu ketika diuji kamu mau minta apa? Minta hikmat dan Tuhan. Raportnya 100 lah. Raportnya cepet gitu kan ya. Dia mempersembahkan korban pada Allah, korbannya 1000, rakyatnya tentram. Ada catatan yang sangat ekstrim itu tiap-tiap rumah ada pohonnya. Tiap rumah ada pohon dia bisa. Mereka hidup damai di bawah pohon. Nah itu gambaran Eden istilahnya gitu. Gambaran Eden. Bisa bayangin seluruh Israel hidup damai di bawah pohon itu. Itu Eden sudah extended untuk seluruh Israel. Katanya kan beautiful sekali ya. Tapi di sisi yang lain juga yang langsung terang-terangan echo dari kitab Ulangan itu jelas ya, raja kudanya banyak, emasnya banyak, istrinya banyak juga gitu ya. Dan dia melanggar semuanya gitu ya. Melanggar semuanya gitu. Wanita harta tahta. Dan jelas-jelas ya kuda-kudanya didatangkan dari Mesir. Ya, dari Mesir ya. Kuda-kudanya lalu terus banyak istri, lalu melakukan forced labor, kerja paksa yang persis seperti mandor-mandornya Mesir gitu ya. Iya, bahasa-bahasa Mesir banget, bahasa-bahasa Exodus ya, kota perbekalan, terus orang Rodi, lalu mandor yang mengerahkan. Iya, lalu laku bisnis sama Hiram, bisnis sama orang asing pun nggak cengli. Cengli betul. Rasa bargaining power kuat, ditekan gitu ya Hiramnya, aduh gitu. Jadi pada saat yang bersamaan gerak gitu, wah itu indah sekali itu. Tadi saya jadi sampai penasaran gitu, 12 ke belakang bisa baca gitu juga nggak ya gitu. Cuman memang 12 ke belakang tidak banyak yang tokoh yang diceritakan secara ekstensif selama 11 pasal. Iya. Dan raja-rajanya juga kita bisa lihat kalau ini kan beneran
eksponensial positif, eksponensial negatif kan. Iya. Tapi kalau raja-raja setelah Salomo itu kan semuanya mbare loh ya. Kalau yang utara nggak ada yang bagus satupun. Ya. Kalau yang selatan 8 bagus, sisanya jelek semua. Yang bagus pun lebih disorot negatifnya. Iya gitu. Kalau Tawarikh kan jelek pun disorot positif. Positif. Pun bertobat. Iya. Jadi agak susah lihat building up positifnya tuh agak susah ya. Building up negatifnya banyak gitu. Soalnya tadi saya kepengen tanya itu, karena kan selama ini pembacaan saya tentang raja-raja itu pembacaan exilic period lah, menjelaskan tentang keburukannya Israel. Jadi saya waktu lihat Salomo juga lebih nyorotin negatifnya gitu. Oh, justru kalau saya tadi itu sedang berdialog. Kalau saya justru sebaliknya ya, saya dapatkan gambaran orang-orang itu jarang lihat Salomo negatif, kecuali hanya di pasal 11, tiba-tiba nyembah berhala. Makanya lebih banyak nyorotin negatifnya. Iya, itunya gitu. Dan tadi di khotbah kan saya bilang, yang namanya skandal itu nggak pernah mendadak. Sudah ada build up-nya, terus akhirnya baru boom gitu. Iya. Tapi penulisnya kan intensional tuh. Iya. Dia masukkan di sini supaya kamu bisa ngerti ya, ini ulangan pasal berapa ya? 17. 17 ya. Ulangan pasal 17 dilanggar. Terus, ya bahasa-bahasa yang dipakai itu kan memang diselipkan secara sengaja supaya pembaca yang alert langsung tahu gitu. Ya. Selama ini saya lebih lihat itunya. Oh. Karena pembacaan exilic period. Nah, kalau lu justru kamu lu atau apa ya? Ini bahasa formal. Ya, kalau Pak Eko kan lihatnya lebih lihat ke negatifnya karena sudah tahu profiling dari kitab ini ya, kitab raja-raja begitu. Tapi kalau untuk orang dari sekolah minggu baik-baik gitu tapi nggak tahu baca Alkitab itu justru lebih dapat gambarannya itu Salomo tuh positif banget tapi terus tiba-tiba ya sayang ya akhirnya begini gitu menyembah berhala karena ini tapi sebenarnya mau digambarkan ya nggak tiba-tiba udah kasihin terus nih cuman kamu yang nggak notice kamu tuh yang nggak peka nggak alert. Sebenarnya kalau alert, seperti Pak Eko alert, itu udah antenanya naik terus ini. Kalau melihat depresif yang lihatnya itunya dulu. Iya, you see what you want to see. Oh itu tadi bagus sekali. Tadi Pak Heru sempat menjelaskan kalau kita dari contoh film itu juga yang Case for Christ tadi. Bahwa kita itu seringkali memang lebih banyak lihat bagian-bagian yang kita suka untuk lihat dan itu seringkali adalah bagian-bagian yang kita kepengen anggap sebagai positif ya. Ya gambarannya positif-positif sementara kerusakan-kerusakan kecil kadang-kadang kita tidak rasakan. Maklumin ya, biarkan. Iya biarkan gitu. Sudahlah. Ya memang harus begitu juga. Ya nggak ada yang sempurna ya, gitu kan. Tadi Pak Heru menunjukkan betapa Salomo itu dengan building up yang super positifnya ternyata bisa jatuh secara begitu beratnya itu scary ya Pak ya? Iya. Maksudnya Solomon, come on gitu. Tuhan menampakkan kepada dia 2 kali dan dia memberikan permintaan yang wow, permintaan minta hikmat gitu. Ya makanya khotbahnya tidak berhenti di situ karena kalau berhenti di situ sangat depressing sih. Sama seperti mengerikannya waktu kita dengar Daud berzina. Kan orang bisa bilang, wah Daud seorang yang dekat dengan hati Tuhan aja begitu. Iya saya ya maklum lah ya kalau saya nggak se-Daud gitu. Dan ini juga siapa saya dibandingkan Salomo ya. Dia hikmatnya itu segunung, saya cuma segini. Jadi ya kalau saya gagal ya ya biasa gitu. Dan ya saya pasti akan gagal juga kalau yang hebat gini aja gagal gitu. Kalau di Pak Heru membaca Kristus sebagai personifikasi hikmat itu berarti memang semestinya membaca seperti itu ya. Kristus as wisdom personified. Iya. Maksudnya tadi kalau berhenti di situ kan bad news. Tapi kita baru bisa dapat good news kalau kita memang ngerti bad newsnya apa gitu. Ya. Nah, Injil Kristus sebagai anak Daud akan baru menjadi good news kalau kita memang melihat kita sudah putus asa dengan hikmat dunia yang ditampilkan oleh Salomo aja akhirnya kehancuran. Maka kalau kita tetap akan menempuh jalan bijaksana dunia seperti demikian, kita tidak hati-hati menjaga hati gitu ya. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Siapa yang bisa? Ini Salomo aja begini gitu hatinya. Tapi
Tuhan berjanji, aku akan memberikan hati yang baru kepada kamu di dalam Kristus Yesus. Nah, itu menjadi good news. Ya, ya. Pak Heru, nah, kalau saya boleh tanya ya, awal-awal menyelidiki kitab hikmat ini ya, itu karena apa, Pak? Tuntutan profesi atau atau memang ada kesenangan tertentu gitu? Iya, saya tuh pernah merasa ini kitab Amsal ini kan menarik ya, praktikal banget gitu ya. Ya, ya. Tapi gimana ya cara baca yang benar gitu? Lalu ada satu episode dari Bible Project ya, yang seakan-akan tuh mencerahkan gitu. Oh, cara bacanya tuh begini. Oh, terus saya jadi lebih tertarik lagi. Saya coba lihat di dalam blognya, biasanya kan di situ ada ditulis buku-buku yang menjadi acuannya si Tim McKee gitu ya. Yang boleh dibilang buku-buku yang sangat baik gitu untuk. Nah, saya kejar buku-buku itu. Lalu saya baca lebih lanjut lagi. Ya, Bapak baca secara lebih ekstensif apa, Pak? Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Ayub, atau yang mana? Karena waktu itu ya, kita hamba Tuhan kan nggak terlalu banyak leisure untuk memilih ya gitu ya. Jadi selain untuk mau baca ini dan juga karena memang ada mau bikin seminar juga. Dan seminarnya saya pikir ya memang mulainya harus dari Amsal, Proverbs gitu, yang nanti akan dilanjutkan oleh Pengkhotbah, lalu Ayub gitu atau Kidung Agung begitu ya, kan sangat berkaitan. Tapi memang biasa orang mulai selalu dengan Amsal. Ya jadi saya banyak baca yang tentang Amsal dulu. Yang lainnya mungkin ada yang Bapak bisa coba untuk yakinkan kita gitu ya. Lu mesti baca ini karena ini bagusnya apa gitu. Lainnya Amsal sendiri. Ya, Amsal juga ada apa sih? Tadi kan sudah ngomongin Amsal. Oke. Pengkhotbah gitu sama ini kaitannya gitu ya. Gimana kalau Pengkhotbah? Kenapa kok saya mesti tertarik sama Pengkhotbah? Karena kitab Amsal itu hanya membahas general principle. Jadi kalau kemarin di seminar kita membahas 3 ini coba ditampilkan, dan mereka ini memang beda banget dengan kitab-kitab yang lain. Tapi di antara 3 kitab hikmat ini ya, Amsal, Pengkhotbah, dan juga Ayub, itu sangat beda 3-tiganya. Mereka seperti musik yang bukan harmoni ternyata, tapi disonan, sangat berlainan. Kalau misalnya Amsal berkata, kamu hidup baik-baik, maka diberkati Tuhan, gitu ya. Kamu hidup rajin, maka kamu akan menuai hasil yang subur, gitu. Kamu yang malas-malas, kamu akan kelaparan. Terus Pengkhotbah tiba-tiba muncul dengan sinisnya berkata, enggak, banyak ya. Juga percuma, mati juga. Ya, mati juga. Terus dia dengan hikmatnya, dengan sinisnya berkata, banyak tuh orang yang malas tapi sukses, gitu. Orang yang rajin-rajin mana kejebur, malah petaka, gitu ya. Banyak exceptions istilahnya di dalam dunia yang berdosa ini. Ternyata general principle itu nggak selalu applies. Dan dia juga sangat sinisnya berkata, kita hidup dunia ini tuh buat apa sih? Gitu. Kamu sama binatang sama-sama mati kok akhirnya. Pak, kalau seperti ini ya, ini kan sepertinya kayak kita ya mengacu dari seminarnya Bapak kemarin dah ya. Bapak, kalau dari sini kan seperti kayak memang kita Pengkhotbah itu seperti kayak meresponi Amsal gitu. Dan kalau di dalam Alkitab kita memang Amsal, Pengkhotbah gitu, kalau seperti kayak memang meresponi, ya oke lah. Tapi apakah memang kayak gini? Saya kepengen tahu tentang sejarah pembacaan kita Pengkhotbah itu sendiri sih. Apakah memang Pengkhotbah itu terutama memang dibaca di dalam pingpong dengan Amsal ya? Dan apakah Ayub itu nanti juga menjadi semacam kayak scoring dari keduanya gitu? Apa nggak terlalu Hegelian? Iya, bisa juga, betul juga. Cuman, maksudnya apakah kita Pengkhotbah itu sendiri menyajikan jawaban ya terhadap pesimismenya dia atau sinismenya dia gitu? Kalau misalkan nggak dibaca berdasarkan Amsal gitu. Iya, kalau tadi 3 itu sekali lagi kan kita mau bilang juga itu modern construction ya. Oke. Yang sebenarnya baru belakangan 100 tahun belakangan ini yang mencoba mengkaitkan ketiga itu. Sebenarnya biblical writer tidak membacanya seperti itu. Orang-orang PB bacanya gimana ya? Wah, saya kurang tahu juga nih. Oke. Kutipan-kutipan di dalam PB itu juga walaupun ya tadi kan mau bilang secara urutan gitu. Kita kalau lihat di dalam misalnya
Hebrew Bible ya. Itu urutan kitab-kitab aja kan menarik kalau kita mau coba telaah sedikit gitu ya. Yang Hebrew Bible. Kalau misal LAI kita kan beda banget cara mengurutkan buku dengan Hebrew Bible gitu. Septuaginta lah, LAI kita itu ya. Ya, kalau misalnya di dalam Amsal itu selanjutnya kan pengkhotbah ya. Khotbah. Nah, kalau di Hebrew Bible bukan pengkhotbah loh. Tapi Ruth. Habis Amsal. Ya, habis Amsal itu. Susunnya beda-beda masalahnya. Iya. Jadi lu menjelaskan tentang perempuan yang baik itu ya. Iya, jadi kalau kayak di situ malah mungkin tarikan kita itu bukan bukan kepada pengkhotbah, bukan kepada Amsal, tapi Ruth ini adalah kamu mau lihat woman of valor, Ruth ini nih. Ya, ya, ya. Nah, ini yang benar-benar takut akan Tuhan, yang membuang ilah-ilahnya dan memeluk Yahweh gitu. Justru itu yang saya pengen tanya. Jadi apakah kan ada spektrum pembacaannya kan ada beda-beda ya? Iya, kalau kita percaya Bible secara kebenaran saling berorganis, ya tentu kita bisa sih kait-kaitkan gitu ya. Cuman apakah cocok logi atau enggak gitu ya. Dan sejauh mana kita bisa bertanggung jawab bahwa ini cocokan-cocokannya ini, pattern-pattern polanya ini tuh match gitu. Saya coba untuk bergerak dari yang Pak Heru katakan aja dari seminar kemarin gitu. Kan salah satu pendekatan yang memang kita punya Alkitab PL kita sekarang yang ngikutin penyusunannya Septuaginta memang habis Amsal kan pengkhotbah. Dan ternyata Hebrew Bible beda. Lumayan meyakinkan kan? Lumayan meyakinkan. Hebrew Bible meyakinkan juga gitu ya. Kalau habis Amsal, Ruth kayaknya meyakinkan juga kan, woman of valor-nya seperti Ruth, membuang berhala-berhalanya, ngikutin Naomi itu lidahnya tajam betul. Iya. Aduh, dia masih bisa janji sehidup semati sama mertua kayak gitu. Iya. Tahu nggak ada tanaman namanya lidah mertua. Iya. Tajam-tajam. Lidah mertua tajam-tajam. Oh, nggak ada di sono ya. Itu mertuanya Ruth memang lidahnya tajam betul gitu ya. Udah lah pulang sama alamu gitu. Terus ya Amsal bilang jangan tinggal serumah dengan itu. Tapi Ruth mau tinggal serumah. Aduh, luar biasa. Tapi Ruth kan bilang tempat kamu mati, aku mati di sana. Itu mengikatkan diri pada Tuhannya dia. Yang mati kan masih Naomi duluan kan. Jadi dia bisa kan, lu mati gue pulang kan, bisa gitu kan. Saya setianya sama lu, kamu mati gue pulang. Tapi dia kan enggak. Bangsamu Allahmu anakku gitu. Kamu mati di sana, aku juga akan stay di sana. Berarti kan dia mengikatkan diri pada yang lebih gede meskipun lidah mertuanya. Oke, tapi balik lagi ya. Katakanlah setelah Amsal ke Ruth itu nyambung, poin meyakinkan. Tapi kemarin dan ini tadi Pak Heru juga menjelaskan, habis Amsal pengkhotbah ternyata meyakinkan juga gitu. Amsal dengan segala suasana yang cheerful dan positif. Kalau kemarin gambarannya kayaknya Amsal dengan Matius ya bisa juga ya. Blessed Life, terus Matius pasal 5, pasal 5. Oh iya, Matius pasal 5 tapi ya. Ya. Buru-buru. Ya, terlalu loncat. Nah, kalau kemarin kan gambarannya perempuan muda yang cheerful gitu ya. Ya. Terus satunya yang engkong-engkong. Itu kan cukup anak muda skeptis. Ya, engkong skeptis. Ya. Jadi kan memang pembacaan kitab pengkhotbah setelah Amsal itu meyakinkan. Cuman tadi kan kita bergeraknya dari Amsal tuh. Dari Amsal ke Ruth, nice. Dari Amsal ke pengkhotbah, nice. Tapi kalau saya misalkan ngomong pengkhotbahnya itu, pengkhotbahnya, in case ya, depannya itu bukan Amsal. Di sisi Hebrew Bible kita kan bukan ya. Ya, apa ya? Saya tahu. Susunannya kayaknya juga agak beda-beda sih. Pengkhotbah itu juga ada di dalam Megillah. Di dalam Five Scroll Megillah, dan itu secara tradisional itu dibacakan pada waktu Sukkot ya. Jadi punya tradisi yang berbeda juga gitu. Saya jadi kepengen tahu kalau pengkhotbah itu sendiri misalkan ya bukan dibaca sebagai sinisme terhadap positivisnya Amsal. Itu bacanya gimana ya? Dia menyajikan consolation-nya, menyajikan jawaban terhadap cibiran-cibiran nyinyirnya itu gimana? Dan rasanya ya kitab pengkhotbah itu bukan cuma nyinyir sama Amsal, tapi juga nyinyir sama kitab Ulangan, sama Torah misalnya ya, yang Tuhan bilang kamu ikutin ini maka kamu akan diberkati gitu. Kan memang agak disonan dengan seluruh kitab Torah ya. Oke. Menyajikan bahwa hidup dalam dunia berdosa itu seperti itu gitu ya. Iya, jadi kayak ada potret realisme yang
ya yang agak dark gitu dibanding yang lebih apa ya, lebih hopeful ya, yang lebih berpengharapan. Jadi apa, dianya sendiri menyajikan semacam kayak jawaban nggak sih? Kalau kemarin kan kayaknya kita lihatnya rapih ya. Misalnya tesisnya, banyak antitesisnya, Ayubnya jadi jadi ini ya. Iya. Tapi paling nggak lumayan rapi ya gitu. Lumayan Jadi kalau rapi. kita kepingin jawabannya, nih lihat di dalam Ayub nih, disonannya dapat, tapi terus akhirnya dia juga positif juga. Gitu. Tapi kalau kita misalkan lihat dari pengkhotbahnya sendiri itu, dia menyajikan jawaban nggak Pak? Oke lah, katakanlah memang aroma utamanya lebih banyak sinismenya, lebih banyak mempertanyakannya. Tapi mas ini kitab ini, apalagi dia secara tradisi di area Pondok Daun gitu ya, kan mestinya ada jawabannya tersendiri ya. Tapi saya pernah baca salah satu buku yang memang bilang kadang kita bisa dapat jawaban setelah kita bertanya panjang, dan kadang kita itu nggak ready untuk dipertanyakan secara panjang lebar dengan seksama gitu ya. Kita pengen terlalu cepat untuk dapat jawaban gitu, dan itu salah satu fungsinya kitab pengkhotbah itu, dia bukan mama yang nggak sabaran untuk jadi soal ini jawabannya apa, sudah mama lagi sibuk masak, ini jawabannya gitu. Tapi dia seperti kongkong yang nggak ada kerjaan gitu ya, yang ini nanya-nanya terus sampai si anak, loh aku mau jawaban, bukan ditanya-tanya lebih lanjut lagi, tapi ditanya terus, gini gimana? Bisa juga enggak gitu ya. Loh jadi yang mana yang benar, A atau B? Mungkin juga C. Loh kok jadi ada C sekarang gitu ya. Jadi ya itu yang mungkin agak jarang ya, dan itu keunikan dari kitab pengkhotbah kali ya. Iya, itu memberikan pada kita satu buah tradisi baru untuk bertanya-tanya ya, berani mempertanyakan apa yang saat ini mungkin sedang kita percayai, sedang kita jalani. Ya, itu kan ada kalau kita kan terjemahnya pengkhotbah ya. Sebenarnya bahasa aslinya kan Kohelet. Kohelet itu bisa berarti guru, bisa berarti orang yang mengumpulkan massa gitu. Atau di salah satu ini ya, orang menafsirkan itu dia nggak pakai kata pengkhotbah tapi pakai kata kritikus. Itu saja pemilihan katanya ya. Kalau pengkhotbah kan lebih kita ya, khotbah nggak nanya-nanya terus kan ya, lebih memberikan jawaban gitu. Tapi kalau kita ngomong kritikus kan malah justru dikritik-kritik terus ya, gitu. Dipertanyakan kenapa kamu bisa sampai kepada tesis, kenapa tesis kamu begini, kenapa gitu. Pak, kalau misalkan baca kitab pengkhotbah sendiri ya, oke lah, katakanlah yang tulis siapa, kita mungkin bisa percakapkan ya. Tapi kan tradisinya memang pengkhotbah juga dikaitkan dengan Salomo ya. Kalau tadi kan Pak Heru mengajak kita untuk membaca Amsal, itu berdasarkan pembacaan Salomo yang ada di dalam Raja-Raja 1-11. Kita bisa perlakukan prinsip yang sama enggak dengan membaca kitab pengkhotbah? Ya, hidupnya Salomo gitu. Kalau ini saya mungkin nggak terlalu afirmatif ya, karena belum benar-benar nyelam ke kitab pengkhotbahnya secara seksama. Jadi baru lebih main di atas permukaan, jadi tahu secara overview besar, tapi ya nggak tahu deh. Kalau dilihat di gambaran besarnya kan ya apa, mau bicara tentang sudah menikmati segala sesuatu ya Salomo ya iyalah ya gitu. Dia punya stabilitas politik di dalam dan di luar gitu. Ya kalau mau kaitin gitu sih bisa, dan seakan-akan ya dia seperti orang yang bilang dia bisa menjadi Kohelet tadi gitu ya, yang anak muda cuma yang dia yang bisa ya. Emang cuma dia sih. Kalau kita mau jadi Kohelet ya ngomong lu kan nggak pernah. Iya. Mengejar banyak hikmat, lu kan belum beriman gitu. Dan memang pengkhotbah kan bilang aku sudah coba semuanya. Lewat jalur hikmat sudah, lewat jalur seks sudah, lewat jalur kekuasaan sudah, lewat jalur apapun saya sudah, dan sia-sia menjaring angin gitu. Yang memang paling possible ya si Salomo dibanding raja-raja lain. Apalagi kamu. Kita khotbah kita belum tahu rasanya, Pak. Lu belum pernah nikah dengan 100 wanita, atau baru satu gitu. Gak usah dilanjutin, Pak. Nggak usah lagi. Kalau Kidung Agung? Kidung Agung ya. Kidung Agung ada seorang penulis menarik, dia bilang.
Kidung Agung itu kan judul aslinya Song of Songs ya. Dia bilang di dalam Judul lagunya apa tuh? Oke. Hebrew Bible itu Kidung Agung itu seperti Holy of Holies-nya. You enter the mystery of God. Makanya memang kalau kita baca Kidung Agung itu sangat bingung ya. Itu seperti, tapi tekanannya itu sangat-sangat kental dengan desire. Kalau ini pembacanya lebih bersifat wanita yang desire for a lover gitu ya. Pencarian eros ya. Eros itu kan pencarian higher love. Dan gambaran yang justru menarik di sini. Nanti ditutup ya, kitab Pengkhotbah itu ditutup dengan mereka bersatu di bawah Kidung Agung maksudnya, Pak? Kidung Agung. Mereka tadi saya bilang Pengkhotbah ya, Kidung Agung ya. Kopinya udah mulai habis. Kidung Agung ditutup dengan dua lover itu yang di dalam kebun anggur. Taman lah ya pokoknya gitu. Mereka kedua mempelai itu ada di dalam kebun anggur. Dan kita kan tadi dapat gambaran positif puncaknya itu Salomo dan Ratu Sheba ya. Puncak mereka seakan-akan di Taman Eden, yang satu mewakili manusia ideal, Sheba mewakili wanita yang ideal, dan mereka menaikkan puji-pujian bagi Tuhan, seakan-akan baik ya gitu ya. Tapi ditutup dengan miserable. Nah di sini Kidung Agung seperti digambarkan mereka juga di dalam taman saling kejar-kejaran dan mereka akhirnya bersatu. Lebih bahagia dari Salomo. Iya, lebih bahagia dari Salomo. Di ini ya. Ada ya? Lebih bahagia dari Salomo. Di ini ya. Judul dari Oh iya, menarik juga ya. Ini. Salomo punya kebun anggur di Baal. Ini harus pakai kacamata. Ya, ini baru sadar nih judul-judulnya sudah interpretatif juga ya. Cepat kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Sudah nggak sabar tuh kedua mempelai bersaut-sautan. Nah, saya soalnya tertarik ini Pak, apa di dalam Megillah ya, sekali lagi Kidung Agung itu dibacakan pada waktu Paskah. Paskah itu kan ya kita dibebaskan, terus setelah itu diajak untuk bersekutu dengan Tuhan. Mereka berjalan pergi ke Sinai, bertemu dengan Tuhan, bangun tabernakel, ada kemuliaan Tuhan. Jadinya Kidung Agung meskipun tidak harus kita baca langsung secara dirohanikan gitu ya, tetapi memang gambaran relasi itu merupakan bayang-bayang kita yang berrelasi dengan Tuhan gitu ya. Dan juga sebenarnya intisari dari seluruh hukum Taurat kan digambarkan sebagai mengasihi Allah dan mengasihi sesama ya. Kasih ya. Dan memang salah satu kitab yang paling kencang bicara kasih, desire, eros gitu ya adalah Kidung Agung gitu ya. Yang menjadi personifikasi ya, dipersonifikasi gitu. Dan saya rasa tidak salah sih untuk berbicara this is memang climax. Climax yang digambarkan. Pak Heru, saya move sedikit, saya nggak tahu ini berhubungan atau enggak gitu ya. Pak Heru kan saat ini sedang studi tentang biblical counseling ya Pak ya. Itu kira-kira ada banyak kaitannya nggak ya dengan Bapak yang saat ini sedang bersenang-senang juga dengan sastra hikmat gitu? Oh sangat, justru. Dan itu salah satu yang kayaknya bisa sangat dikaitkan karena teologi itu ada kejelasan, ya ada kejelasan. Maksudnya kamu nggak bisa melenceng saat Yesus itu 100% Allah, 100% manusia gitu ya. Nggak ada ruang gerak lah istilahnya dalam tight gitu ya, systematic theology itu. Tapi kalau berbicara tentang counseling itu seperti kitab hikmat bilang ya, perkataan yang tepat itu seperti apel emas di pinggan perak. Tapi perkataan yang baik, benar tapi di waktu yang salah, apa ya? Seperti cuka di laut, di luka atau apa gitu. Pokoknya jadi salah. Jadi itu bukan cuma masalah right or wrong, tapi juga masalah timing yang tepat gitu ya. Teologi waktu, tentang jangan membuang, kalau ini perkataan Yesus sih, jangan membuang mutiara kepada babi gitu. Itu juga kita perhatikan konteksnya orang yang kita bicara. Nah, itu kan sangat-sangat relevan dengan waktu kita konseling ya. Misal waktu kita konseling, kita itu perlu tahu orang ini itu harus dibelai atau justru harus dipukul.
Dan hal itu sangat at home dengan sastra hikmat ya Pak ya. Iya. Kalau Kayak, kita, kayak misalnya ini salah satu ayat yang favorit gitu ya, yang membingungkan waktu saya remaja, tapi setelah kita mengerti kitab hikmat itu make sense banget gitu. Kalau ini dikaitkan dengan biblical counseling gitu ya. Amsal 26 ayat 4 sampai 5. Itu adalah jangan menjawab orang bodoh, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. ya langsung kontras ya. Kontras banget kan? Hanya selisih satu ayat ya. Iya, dan memang kayaknya memang disengaja gitu. Iya. Dulu saya waktu remaja suka pakai ayat ini tuh gocok-gocok pembina. Kontradiksi gitu ya. Oh. Ini Alkitab kontradiksi banget gitu ya. Ayo gimana coba jawabnya gitu ya. Biasanya nggak bisa jawab. Kesulitan lah. Nah, tapi kalau di hikmat, kalau ini ditaruhnya di systematic Para peminat theology, dengerin ya. Nanti kalau ada anak punya nakal dengerin jawabannya ini. Gimana kalau kira? ini ditaruh di systematic theology ya bentur gitu ya. Ini namanya kontradiksi. Tapi kalau ini ditaruh di kitab Amsal sebagai hikmat, justru ini mengajak kita untuk tahu lu lagi berhadapan dengan siapa, bebal atau enggak, waktunya bagaimana gitu ya. Jadi kita diajak untuk lihat konteks. Ini yang dihadapin sama-sama bebalnya loh ya. Iya. Orang yang sama nih, sama-sama babi ini. Heeh. Sama-sama orang bodoh nih. Iya, sama-sama bebal. orang bebal. Jawab atau enggak jawab gitu. Ada momen yang berbeda, harus mengambil keputusan yang berbeda. Iya. Kita juga sebagai orang tua kadang-kadang kan kita juga tahu ya, harus kerasin anak atau enggak gitu. Cuman kita kalau saya sih ya seringkali bukan karena hikmat, tapi karena lagi capek atau Keras terus. enggak, kalau lagi nggak capek udah. Iya. Jangan tidur. Ada masanya misalnya waktu satu kali anak saya itu melakukan perbuatan yang tercela lah ya, tercela. Nanti siapa tahu dia besar menonton ini kan nggak enak ya, dibongkar dosanya. Ya seharusnya dihukum, gitu. Tapi dia sadar dan dia sudah benar-benar nyesal gitu ya. Nah saat itu tuh saya bergumul harus hukum atau enggak, gitu. Nah di dalam pergumulan itu akhirnya saya enggak hukum karena rasanya dia sudah cukup menghukum dirinya sendiri. Nah gitu, jadi nggak usah diperparah lagi gitu ya, biarkan dia bergumul. Justru kalau dia dihukum mungkin dia merasa enak juga ya, saya kayak seakan-akan I deserve this gitu ya. Dia jadi nggak ada pergumulan itu. Tapi justru karena dia nggak dihukum, dia jadi merasa harus bergumul dengan guilty feelingnya, dengan semuanya itu, dan itu cukup untuk dia harus proses semuanya itu gitu. Jadi ada masanya untuk yang kali itu saya nggak hukum. Ada masanya harus dihukum. Bijaksana seperti ini perlu dilatih ya Pak ya? Iya. Nggak ada peraturannya ya? Nggak ada gitu. Kita waktu berhadapan, ada orang minta counseling ya, biblical counseling juga seperti itu ya Pak? Betul. Kita diberhadapkan dengan hal-hal yang nggak ada kunci jawabannya gitu ya. Itu kalau bisa dikaitkan dengan ini nggak sih Pak? Kalau kita lihat teman-temannya Ayub ya, Bildad, Sofar, Elifas itu, Yes. mereka juga banyak bicara yang secara teologis nggak salah kan ya? Nggak salah. Dan disalahkan oleh Tuhan. Ya. Padahal mereka secara teologi sangat Proverbs ya, sangat Amsal ya. Ya. Kamu pasti salah ini Ayub gitu. Pak, by the way, kenapa ambil biblical counseling? Maksud saya bukan secular counseling ya, tapi kenapa kok counseling gitu? Kenapa counseling ya? Pertama sih pragmatis ya. Saya itu kalau counseling suka kebentur. Ngomong apa ya? Gimana ya solusinya ya? Ruwet banget kayak benang kusut gitu. Dan kadang-kadang tuh feel helpless, clueless, dan merasa sangat nggak diperlengkapi gitu. Karena kita di STT aja kayak untuk urusan konseling modulnya dikit ya. Jangan bongkar dosanya. Iya, jangan bongkar. Jadi merasa sangat enggak. Jadi tahu orang yang mau masuk STT memperlengkapi diri lebih di dalam hal tersebut gitu. Yang jelas nanti Bapak akan mengajar. Ya jadi ya merasa mulainya sih dari diri dan rasa kalau saya lihat kok semakin banyak berhadapan dengan kasus-kasus yang berat gitu, dan saya
kayaknya tuh perlu mempersiapkan diri, memperlengkapi diri. Dia mulai dari situ, mulai baca-baca, mulai ini menarik juga ya. Ada ketertarikan lebih, dan mulai dari situlah. Lalu saya ambil course, counseling, bayar sendiri, semua itu, dan rasa dapat berkat. Dan ya counseling sih belum tentu lebih baik atau gimana. Kita agak susah ya ininya ya, gauge-nya. Tapi saya bisa merasa apa yang saya pelajari itu helpful banget untuk practical counseling sehari-hari. Ya, kalau lihat kehidupannya orang memang makin, bukan nggak tahu makin lama atau enggak lah ya, tapi makin lama kita hidup kayaknya makin tahu kalau kompleksitas hidupnya orang itu bisa, rumitnya bisa luar biasa ya. Kalau gini jadi kayaknya membaca kitab pengkhotbah itu jadi dengan apa ya, cibiran atau apa ya, dengan sinisme tajamnya itu jadi feel at home gitu ya rasanya ya. Dengan kehidupan jemaat yang sangat banyak gitu ya. Jadi semacam setelah membaca semuanya itu memang dapat kesimpulan realitas itu kompleks ya. Nggak bisa sesimpel yang wanita muda Amsal gambarkan, asal kamu hidup baik-baik pasti baik-baik saja. Ternyata realitas tuh memang sangat dark seperti yang digambarkan kitab pengkhotbah. Apalagi kita di Indonesia kalau baca koran ya, kita bisa geleng-geleng, kok orang yang benar malah sengsara, yang jahat-jahat itu yang malah subur gitu. Dan realitas yang dark itu tidak membuat penulis kitab suci kita kaget sedikit pun. Malah kita punya wadahnya itu dalam kitab pengkhotbah. Sepertinya mereka nggak takut menampilkan itu juga, makanya ada kitab pengkhotbah masuk di sini gitu. Kitab yang skeptis tadi gitu ya. Jadi biblical counseling itu termasuk ini ya, satu buah subjek Kristen yang sangat berani untuk mengatakan bahwa you punya masalah memang sangat kompleks tapi itu tidak unik ya. Itu kayak ada wadahnya dalam Kristianitas, jangan hopeless gitulah ya. Ya, atau kalau dalam bahasanya Kohelet, nggak ada yang baru di bawah matahari ini. Kalau Amsal itu mau menggambarkan ideal di bawah pohon gitu ya. Dunia nggak sekecil pohonmu ya. Ini loh di bawah matahari banyak itu kesulitan-kesulitan hidup gitu ya. Dan nggak ada yang unik juga, karena apa yang kamu hadapi di sini dulu pernah terjadi oleh orang-orang lain di zaman yang lain juga gitu. Dan di dalam Kristus bukan nggak ada jawabannya. Iya. Oke, saya sangat bersyukur ya, terima kasih Pak Heru. Ada banyak waktunya dan juga ada bocoran. Sekarang beliau sedang mengambil biblical counseling di mana Pak? Apeldoorn, Belanda. Sekitar kapan ya Pak? Bulan, tahun? Well, officially sih saya belum diterima gitu ya. Tapi kalau secara unofficial ya sudah gitu, sudah. Ya. Jadi kalau rencana sih kalau semua lancar, ini lagi ngajuin visa sekitar bulan Mei Juni itu bakal ke Belanda untuk studi di situ. Untuk sudah kesini dulu ya. Ya intinya saya tanya kenapa lulus tuh, saya alasannya praktikal juga. Nanti kalau pas ketemu yang rumit-rumit, saya kan tahu nomor telepon Bapak. Ganti nomor ya. Yeah. Terima kasih banyak Pak Heru. Pak Heru mungkin mau kasih apa closing statement lah berkenaan dengan ya bagaimana kalau kita ketemu masalah-masalah atau bagaimana kita mencintai kitab suci dengan bijaksana. Dari seminar ini saya mempersiapkan, saya juga dapat belajar lagi gitu ya, belajar lagi dan melihat sangat indah dalam mempersiapkan seminar dan khotbah ini, melihat kaitan-kaitan seluruh Alkitab itu ternyata seperti living organism yang saling berkaitan satu sama lain gitu ya. Seperti tubuh kita ya, kaki dengan otak dengan jantung semua saling terkait gitu. Dan merasa kenikmatan melihat firman Tuhan yang membawa kehidupan dan juga membawa sukacita itu. Dan bagaimana kitab hikmat itu juga mengajar kita lifelong proses. Kemarin di seminar saya bilang jangan harap menjadi bijak dalam seminar satu malam gitu, nggak mungkin, dan itu sampai mati ya, pencarian terus menerus yang sampai akhir hidup kita. Maka tetaplah menonton acara apa ini? Ini acaranya khusus nih Pak Vicky. Acara apapun ini, karena ini bagian dari memberikan hikmat bagi saudara-saudara sekalian, karena Anda sedang belajar dari seorang yang berhikmat, Pendeta Eko. Terima kasih. Thank you Pak Heru. Jadi tadi Pak Heru mengatakan
nggak bisa ikut satu seminar menjadi bijaksana, tapi at least satu seminar, satu khotbah cukup membuat saya sangat berbahagia, Pak Heru. Terima kasih, terima kasih untuk pelayanannya, sharingnya kemarin juga di dalam khotbah juga tadi pagi. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih. Kiranya Bapak pelayanan makin jadi berkat juga saat ini, pastinya jadi berkat bagi teman-teman yang lain. Oke, teman-teman sekalian, kita ketemu lagi. Nggak ada episode yang lain sudah, ini cuma satu. Thank you, God bless. Tos, Mas. Terus.